Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, Dugaan. Selamat mendengarkan. Di perjalanan menuju kantor, "Tuan, bagaimana Tuan yakin kalau wanita itu bukan orang gila?" ucap Dian yang sedang fokus mengemudi. Dia masih sangat penasaran dengan yang Aiden bilang soal pura-pura gila. "Aku melihatnya menatap kantorku dengan berderai air mata, namun dia tidak berpenampilan seperti orang gila, dan dia selalu menangis. Kau tahu kan bagaimana kemampuan fotografisku? Aku bisa mengingat sesuatu yang detail, bahkan dalam jangka waktu panjang. Jelas Aiden, termasuk adegan mantap-mantapku dan Haira tadi malam. Artinya, bagaimana Tuan bisa melihat dengan jelas wajahnya? Bukannya itu puluhan meter dari ruangan Tuan?" Dian masih belum puas dengan jawaban Aiden. "Lalu apa gunanya teropong jarak jauh yang kubawa dari Australia? Kau pikir saya menjadi Alexan? Aku tidak bosan di ruanganku sendirian. Aku juga perlu melihat keluar dan mengetahui apa yang terjadi di luar sana," ucap Aiden. "Lalu mengenai pembuktian yang ingin Tuan lakukan?" Dian masih belum puas. "Kau ini banyak tanya ya? Jangan-jangan kau ini salah satu mata-mata musuhku?" Aiden menatap penuh curiga. "Hahaha, saya masih ingat akan sumpah saya kepada Nyonya Cleopatra, Tuan. Jika saya ini mata-mata, maka tidak susah untuk saya menghabis pewaris tunggal Alexan Group tanpa bukti kejahatan apapun." "Kau ini sedang tertawa atau mengancam?" "Maaf, Tuan. Saya hanya memperjelas semua kecurigaan Tuan. Mana mungkin saya mengkhianati Tuan? Apalagi Tuan selalu menyebut saya tukang hutang. Jika saya jahat, tentu Tuan sudah kenal nama." "Baiklah, Dian, aku percaya padamu. Lagi pula aku menyebutnya tukang hutang hanya pada Haira saja. Jika kau punya gadis yang kau sukai, sebaiknya katakan, agar Haira bisa menjaga mulutnya di depan gadis itu," ujar Aiden. "Tidak, Tuan. Tidak ada," sahut Dian. Mereka sampai di Alexan Group. Setelah Aiden keluar, Dian pun melajukan mobilnya kembali menuju rumah tadi. "Aku sangat salut dengan kemampuan fotografis Tuan. Lalu bagaimana dia bisa melupakan kecelakaan malam Nyonya Cleopatra tepat di hadapannya? Jelas mobil mereka beriringan dan mobil Nyonya Cleopatra terbalik di depan matanya. Aku yakin dia mengalami hal yang berat masa itu. Aku harap pembunuh orang tuanya lekas tertangkap dan Tuan Aiden bisa bahagia dengan Nona Haira." "Haira? Astaga, kenapa Tuan Aiden mencintai wanita sebarbar Nona Haira? Doyang dangdutan, pamarah-marah, dan aku masih ingat dia menyebutku pencuri pakaian dalam." Dian terus melaju dengan semua celotehannya. Aiden sudah sampai di kantor. "Hai Aiden, bagaimana keadaan istrimu?" tanya Salsa. "Sudah baik kan?" sahut Aiden. "Aku terkejut saat gebrakan meja kala itu, tapi aku lebih terkejut lagi mendengar istrimu mengalami kecelakaan kerja." "Terima kasih telah mengkhawatirkan istriku," ucap Aiden. Obrolan berakhir dan mereka pun kembali bekerja. Saat jam pulang kantor, Aiden tidak pulang terlebih dahulu. Dia pergi ke kantor Harsha karena ingin memberitahukan perihal wanita gila yang bernama Sarah. Setelah memasuki kantor Harsha, Aiden langsung menceritakan semuanya. "Apa yang berpikiran sama dengan apa yang aku pikirkan?" tanya Aiden. "Iya, kau harus hati-hati menghadapi wanita itu. Ayah takut dia itu adalah musuh yang menyamar. Untung kau belum menunjukkan wajahmu," ucap Harsha. "Iya ayah, ketika aku melihatnya, aku langsung pergi sebelum dia terbangun dan melihat wajahku," terang Aiden. "Untung saja aku cepat tanggap. Di mana alamat rumah itu? Ayah akan mengirim pengawal untuk menjaga di sekitar rumah itu," ujar Harsha. "Tidak perlu ayah, aku sudah mengepung tempat itu dengan pengawal yang berjaga di semua penjuru. Mereka menyamar dengan bermacam-macam karakter. Ada yang tukang koran, tukang bakso, tukang parkir, ada juga yang menjadi pengemis. Aku juga sudah memasang CCTV di sekeliling rumah itu. Ayah tenang saja." "Syukurlah, kau sangat pintar nak. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Haira?" tanya Harsha. "Sekarang kami sudah menjadi suami istri sungguhan." "Ya, kami sudah saling menyatakan cinta. Aku bahagia karena akhirnya dia mencintaiku." Aiden tersenyum sambil membayangkan adegan mantap-mantap dengan Haira malam tadi. "Benarkah? Selamat ya, akhirnya kau berhasil menaklukkan hatinya. Ayah sangat senang karena pada akhirnya kalian bisa bersatu. Kau adalah orang yang baik. Ayah bangga padamu," puji Harsha. "Terima kasih ayah, ini semua karena rencana perjodohan antara diriku dan Haira. Oh ya,
Siapa yang mengusulkan hal itu? Ayah, tanya Aiden. Tentu saja ayahmu. Dia sangat ingin berbesan dengan ayah, agar tali persahabatan kami tidak putus. Jika saja tidak ada skandal antara Risha dan Jiko, mungkin sekarang kalian hanya akan jadi ipar saja. Entahlah, apa kita harus marah atau berterima kasih pada mereka? Ucap Harsha. Mereka memang salah, tapi mereka sudah menyelamatkan perasaan aku. Tapi mereka juga menyakiti Haira. Aku akan ucapkan terima kasih itu nanti, ayah, setelah Haira mau memaafkan mereka. Jelas, Aiden. Iya, ayah mengerti. Oh ya, bagaimana perkenalan bisnismu di Australia? Tanya Harsha. Semakin bagus, ayah. Kami berencana akan membuka lagi cabang perusahaan di sana. Tutur Aiden. Kau memang sangat hebat. Andai Haira tahu sehebat apa suaminya. Puji Harsha. Dia masih merasa nyaman dengan keadaan kami sekarang. Aku khawatir dia akan terkejut dan merasa dibohongi dengan kenyataannya, ayah. Aiden terlihat khawatir. Tidak, nak. Dia pasti akan mengerti apa alasan dibalik penyamaranmu. Jika kau jujur sekarang, ayah takut dia akan menjadi canggung dan malah membuatmu terendus musuhmu. Ucap Harsha. Ayah benar. Sepertinya aku harus menahan rahasia ini sedikit lebih lama. Kau sangat mencintainya, bukan? Tanya Harsha. Iya, ayah. Aku sangat mencintainya. Bahkan lebih dari hidupku. Aku bisa kehilangan semangat hidup jika aku kehilangan dia. Cinta matiku hanya untuknya. Harsha tersenyum mendengar kejujuran menantunya itu. Haira memang sangat beruntung memiliki Aiden dan juga cintanya. Setelah puas mengobrol, Aiden pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Aiden menemukan Haira yang tengah tertidur pula di atas sofa. Aiden duduk di sebelah Haira dan mendekatkan wajahnya. Dia tersenyum sambil memandangi wajah cantik istrinya itu. Aku sangat mencintaimu bidadariku, ucap Aiden. Tak berselang lama, Haira pun membuka mata dan melihat ternyata ada Aiden yang sedang memandanginya sambil tersenyum. Ciluk, bah, apaan sih? Memangnya aku anak kecil? Kerutu Haira. Kau kenapa tidur di sini, sayang? Tanya Aiden. Oh, aku sedang menunggumu, tapi malah ketiduran. Haira menutup mulut yang baru saja menguap. Manisnya istriku. Aiden mengusap kepala Haira dengan gemas. Ina sudah sore, kenapa baru pulang? Tanya Haira. Aku tadi mampir ke kantor ayah. Kami mengobrol cukup lama, tinggal lupa waktu. Saut Aiden. Kalian ngobrol soal apa? Tadi telingaku berengong terus. Sepertinya kalian menghibahku ya? Tuduh Haira. Haha, jangan GR sayang. Memangnya kami tidak punya pekerjaan lain selain membicarakanmu? Aiden tergelak. Haira langsung mengayunkan bibirnya. Namun dengan cepat Aiden mengambil kesempatan mencium bibir Haira. Haira mendorongnya dan mencubit pinggangnya hingga Aiden meringis kesakitan, dan tentu saja hal itu membuat Haira merasa puas. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.